Introduction to an Integrated Basin Analysis. Jadi integrasi dari analisa basin itu seperti apa? Kenapa di depan, di awal kami memilihkan topik gravity magnetic karena pada eksplorasi awal sebuah basin atau cekungan, kita selalu memulai evaluasi itu dengan gravity magnetic karena coverage-nya umumnya dari satellite data, mereka mempunyai data yang cukup luas ya. Nah, nanti akan saya sampaikan juga apa kaitannya gravity tadi yang disampaikan Pak Yayat, mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman sebelum mendengarkan sesi dari saya. Baik, di slide selanjutnya, di sini outline yang saya berikan untuk pagi hari ini adalah apa sih integrated basin analysis, analisa cekungan yang terintegrasi. Jadi pertama adalah data ya. Data harus dikumpulkan dulu, compilation. Dan dari data itu harus ada 3 hal yang penting. Availability, ketersediaannya, kemudian sebenarnya satu lagi accessibility. Kalau data tersedia, kalau kita tidak bisa akses ke data tersebut, sama juga bohong. Ya, jadi availability, accessibility, dan quantity jumlahnya, serta quality-nya. Jumlahnya kalau tadi data gravity-nya cukup luas nggak untuk meng-cover ini daerah penelitian kita. Kemudian quality-nya bagus nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi data itu meliputi outcrops atau studi-studi lapangan, gravity magnetic tadi yang dijelaskan Pak Yayat, seismic data, kemudian sumur. Di dalam sumur sendiri banyak. Mungkin teman-teman sudah yang pernah kerja praktek di semester akhir, ada wireline logs, log kurva itu ya, yang ada di sumur-sumur. Kemudian cuttings atau tie bore, itu batuan yang keluar dari lubang sumur ketika dibor. Kemudian core, data inti batuan, yang barrel seperti tiang, biostrat, facies, semua ada di dalam data sumur. Kemudian geohistory analysis. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang geodinamik. Karena geodinamik ini secara regional maupun subregional terkadang penting dan bahkan sering. Bagaimana tektonik yang bekerja di dalam daerah yang kita teliti itu terkait dengan struktur-struktur regional yang kita pelajari di geologi sejarah atau di geodinamika ya. Kemudian parasequence sets of stratigraphy. Nah, stratigraphy ini mungkin dari teman-teman di PG Unpad yang pernah ikut sharing saya di tahun-tahun sebelumnya. Di situ ada gambar tentang penampang siklus pengendapan, disebut parasequence. Nanti akan saya jelaskan. Jadi dalam stratigrafi itu nanti kita akan dapat menguak tabir tentang apa itu batuan reservoirnya, apa itu source rock-nya, seal-nya, kemudian kaitan antara satu dengan lapisan yang lainnya bagaimana. Ya. Kemudian selanjutnya kita khususkan pembahasan tentang batuan induk, source, dan seal, atau batuan tudungnya. Nah, di dalam 2 hal ini, saya membagi 2 ya, ada presence. Presence itu kehadiran. Ada nggak batuan induk dan batuan tudungnya di dalam daerah yang kita teliti? Sampai situ aja dulu. Kalau udah kita ketahui ada, atau kita interpretasi ada, itu baru tahapan exploration play. Makanya saya tulis play di situ bukan bermain atau menjalankan musik, enggak. Play itu exploration play ya. Kemudian kalau kita sudah menuju kepada effectiveness dari batuan induk dan batuan tudungnya, baru kita bicara tentang prospek. Jadi kita mau bicara dari bird's view ya, dari pandangan burung di atas, burung elang kalau melihat ke bawah, kemudian dia pelan-pelan turun ketika dia sudah buat mangsa, dia semakin detail seperti itu. Ya. Nah, kemudian ke bawahnya lagi itu yang disebut exploration play. Nanti di situ ada batuan tudung, reservoir, dan batuan induk. Tapi kita belum bentukkan pada suatu penampang, di mana penampang itu sudah tercakup di dalamnya ada data seismik, ada
stratigrafinya, ada strukturnya, sudah kita gambar sebagai exploration play. Di situ kita juga bermain tentang apa itu resiko dan uncertainty-nya, play risk and uncertainty di dalamnya. Nah, nanti ada bahasan lain lagi mengenai apa sih bedanya risk dan uncertainty. Nah, kalau risk itu misalnya kita tahu bahwa akan hujan nggak sih hari ini? Nah, itu resiko antara hujan atau tidak hujan. Tetapi kalau uncertainty, hujannya itu nanti gerimis atau deres, itu uncertain. Kalau kita udah tahu bahwa itu hujannya, oh resikonya hujan. Tetapi hujannya deres atau kerintik-kerintik, nah itu uncertainty. Itu yang perlu teman-teman analogi seperti itu. Nah, kemudian menjurus lebih jauh lagi, kan kita sebagai explorationist ya, kita harus mencari prospek ya. Tidak hanya cukup exploration play, tapi nggak tahu ngebor di mana. Gitu. Nah, ini well proposal. Di dalam well proposal pun, kita ada risk dan uncertainty. Semakin detail lagi. Di satu titik tempat yang kita mau bor, itu kita bahas lagi resiko dan uncertainty-nya. Oke ya, saya lanjut lagi. Nah, akhirnya, kalau kawan-kawan bisa melihat di atas ini saya sebut non-inform. Jadi pada saat kita mengawali suatu eksplorasi, kita dalam kondisi tidak terinformasi oleh apapun. Ketika data udah kita dapat, kemudian source rock, stratigrafi, semua well control, data stratigrafi sedimentologi, kita menjadi punya parameter untuk dikelola resikonya. Assess parameter risk, yang kita bisa kuantifikasi, kita bisa hitung hasilnya. Dan akhirnya di akhir dari studi basin kita menjadi inform, menjadi terinformasi atas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian jelas ya, nanti tolong catat aja di chat, kalau ada pertanyaan langsung dicatat, masuk aja ke, biar Kang Imam catat ya. Nah pertama, tadi kan disinggung mengenai geodinamika. Di sini Wilson Cycle nih ada titipan dari Kang Imam Harun, karena memang bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah dapat mata kuliah geodinamika dapat ini Wilson Cycle. Jadi dimulai pada saat tahap A ini ya. Tahap A adalah ketika keraton itu menjadi satu kesatuan, stable keraton, atau kita sebut sebagai superkontinen kalau di dalam istilah geodinamika. Nah, kemudian keraton itu terbelah, atau kita sebut sebagai rifting, early rifting, kemudian kalau riftnya sudah benar-benar melepas antara keduanya, dari badan keraton yang tadi satu terpisah menjadi dua ke arah yang berlawanan, dia menjadi full ocean basin sehingga ada kerak samudera yang tersingkap di sini. Nah selanjutnya, ketika terjadi perubahan arah lagi, yang mana tadinya kontinen bergerak berjauhan, sekarang kontinen pun mendekat lagi. Sehingga akhirnya lempeng samudera yang tadinya terpisah lebar menjadi dekat kembali, dan kemudian akhirnya tertutup, dan akhirnya apa yang kita sebut tumbukan antara dua kontinen yang tadinya terpisah menjadi satu lagi, dan akhirnya sampai tererosi. Itu pun nanti berulang lagi, akan stable keraton lagi, terbelah lagi seperti itu. Jadi itulah yang namanya Wilson Cycle, intinya adalah opening and closing dari ocean, dari lautan. Dan ini berhubungan dengan pembentukan cekungan ya. Nah kalau teman-teman lihat pada peta yang dibuat Metcalf, ya, ini 2011, ini umur early Permian. Jadi teman-teman lihat di sini bumi waktu itu diinterpretasikan sebagai satu satuan daratan yang namanya Pangea. Ya, ini yang disebut superkontinen tadi, di level A dari Wilson Cycle tadi. Nah, dari Paleozoic sendiri, jadi gambar ini nih akan saya tunjukkan hanya untuk menunjukkan geodinamika atau perubahan pergeseran lempeng yang terjadi di umur Permian saja. Karena superkontinen itu sebenarnya sudah terjadi 7 kali cycle Wilson yang berada dari 2 billion tahun yang lalu sampai yang terakhir ini sekitar ratusan juta tahun yang lalu, yaitu di sekitar Paleozoic. Jadi sebelum superkontinen Pangea ada juga superkontinen lain yang pernah terbentuk karena tuanya umur bumi.
Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sisi tepian dari utara Gondwana ini, jadi Gondwana itu bagian selatan dari superkontinen Pangea. Kemudian yang bagian utara ini disebut Laurasia. Nah, kalau saya klik, perhatikan teman-teman di kursor saya ini. Nah, di situ terlihat bahwa ada rifting, ada pemisahan ya dari bagian utara Gondwana menjadi Cimmerian kontinen. Ini Cimmerian ini cikal bakal dari Gunung Himalaya nanti. Kalau saya klik lagi kemudian terjadi di Late Permian, semakin jauh dia, Cimmerian ke utara. Dan di situ terlihat Sumatera sudah mulai terpisah dari Gondwana pada umur Late Permian. Tetapi posisinya kalau teman-teman lihat ini adalah posisi 0 lintang ya, khatulistiwa pada saat Late Permian, 30 derajat dan 60 derajat ya. Jadi Sumatera masih jauh di selatan waktu itu, pada saat umur Late Permian. Kemudian Metcalfe juga memberikan ilustrasi geodinamika pada saat Mesozoik, Late Jurassic, yang tadi Paleozoik ya yang di atas ini. Kemudian ini adalah Late Jurassic atau Mesozoik. Nah, di situ ada Mesothetis, lautan yang terbentuk. Di situ memisahkan antara tadi Cimmerian yang menuju ke utara dengan Gondwana. Jadi Australia itu bagian dari Gondwana juga. Antartika, Australia, India semua masih ada di selatan. Kemudian pada umur Early Cretaceous, saya bolak-balik ya ke Jurassic ke Early Cretaceous. Jadi teman-teman lihat di sini di Early Cretaceous, Southwest Borneo atau Southwest Kalimantan sudah mulai melepas juga dari bagian utara atau Northwest Shelf dari Australia. Argoland, semua udah mulai drifted ke utara. Yang kemudian di Late Cretaceous dia sudah bersatu di yang disebut dengan Sundaland atau bagian selatan dari Laurasia. Dan kalau teman-teman lihat ini udah 0 derajat, dia sudah mulai bergabung di daerah Khatulistiwa pada saat Late Cretaceous. Ya, terakhir di Middle Eocene seperti ini sudah terjadi subduction antara Mesothetis tadi dengan paparan Sunda, dan India, saudara teman-teman lihat sudah mulai melangsak ke utara, hampir menabrak Cimmerian atau Laurasia di utara. Jadi sedemikian dinamisnya dari jutaan tahun ke jutaan tahun berikutnya yang terjadi di bumi ini sebagaimana disebutkan oleh Wilson Cycle. Nah, yang terakhir ini adalah Hall tahun 97, dia mencoba merekonstruksi dalam bentuk bola dunia mulai dari umur 55 juta tahun ya, dilihat di sebelah kanan ini. Mulai umur Paleogen, jadi tertiary ya, awal-awal tertiary. Jadi teman-teman lihat India sudah mulai merangsek ya, karena tadi Cretaceous saja dia sudah dekat di sini. Dia menabrak sehingga terjadi yang namanya collision, yang tadi itu terakhir, cycle terakhir, Wilson cycle. Di sini collision, kemudian teman-teman lihat di sini juga Australia mulai merangsek menabrak paparan Sunda, di mana di sini Samudra Pasifik juga makin menyempit. Jadi di sini adalah open and closing dari ocean. Di sini terbukti ya kalau teman-teman lihat di benua di Samudra Pasifik. Kemudian di sini terjadi juga sudah ada subduction antara Mesothetis tadi, Kenothetis, Samudra Hindia dengan Asia. Subduction, kemudian ini daratan Australia dengan daratan Sunda terjadi collision juga di sini. Jadi di sini subduction, di sini ada collision juga antara Sunda dan Australia. Jadi Indonesia terletak di dibilang orang sebagai pertemuan antara plate tectonics antara Australia yang merupakan kerak benua, kemudian Samudra Hindia, kerak samudra, Samudra Pasifik, kerak samudra, dan Asia itu sendiri. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kompleksnya tektonik yang terlibat di dalam Indonesia. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini Indonesia Timur belum ada pada saat awal tertiary. Dia masih ada di selatan, drifted bersamaan dengan kerak benua Australia. Dan baru di sekitar 25 atau mungkin 20 juta tahun, dia mulai terbentuk secara parsial, Sulawesi kakinya lebih dahulu, kemudian dan lain-lainnya terbentuk sedemikian rupa. Ya, teman-teman bisa bayangkan dari collision, subduction, kemudian ada spreading, seafloor spreading di Pasifik yang menekan sehingga terjadi compression di daerah Indonesia.
itu semua menyebabkan terbentuknya bermacam-macam tipe basin atau cekungan di Indonesia. Nah, ini di slide selanjutnya saya akan mencoba mengajak teman-teman mengingat-ingat lagi tadi gravity yang dijelaskan oleh Pak Yayat. Bahwa di sini di bawah ada skala warna dari biru sampai merah. Anomali gravity ini adalah dari Pusat Pengembangan Geologi JRDC tahun 2002. Ini adalah angka low gravity anomaly, rendah, dan ini gravity tinggi. Dan kalau teman-teman ingat tadi mengenai geodinamika bahwa yang biru di sini adalah coincident atau berpas atau bertepatan dengan tumbukan antara samudra dengan benua. Ya, di sini yang disebut dari zona subduction, dan di sini terbentuk pulau-pulau kecil di sebelah barat Sumatera yang disebut accretionary prism, yang di depannya sini antara Sumatera dan pulau-pulau kecil itu ada Four-Arc Basin, dan di pegunungan barisan ini di sebelah kanannya terbentuk basin-basin yang kuning hijau muda ini sebagai back-arc basin, di mana banyak lapangan-lapangan migas ditemukan di situ. Begitu pula di Pulau Jawa, kemudian lari ke utara, di sini lihat ada cekungan Kalimantan dan South Makassar, di sini Kutai Basin. Dan kebetulan di Indonesia Timur, di sini pertemuan antara benua Australia dan benua Asia, di mana perubahan dari subduction, di sini subduksi menjadi kolisi. Jadi sama-sama convergent atau saling mendekat, ya, convergent, tetapi di sini bentuknya subduksi, yang di sini collision, jadi benua dengan benua. Nah, di sini pun di Irian Jaya, badan burung, ada ciri gravity anomaly yang sangat tinggi. Di sini juga menunjukkan pegunungan Jayawijaya, ya, puncak Kartens. Itu membentang dari barat, dari Papua sampai ke Papua New Guinea. Ini pun merupakan akibat dari collision dari benua Australia sendiri karena desakan dari Samudra Pasifik di utara, ya. Jadi sedemikian kompleks. Kemudian di slide selanjutnya saya akan coba bolak-balik. Di sini teman-teman di Laboratorium Geodinamika ITB bersama Profesor Benyamin Syafi'i telah mencoba menggambarkan tegasan-tegasan utama tadi, yang kalau teman-teman ingat bahwa tegasan yang berwarna merah ini adalah batasan pertemuan antara plate boundary, batas-batas dari paparan, ya. Samudra, ini kerak benua Asia, ini benua Australia, ini ada kerak benua yang terjebak di sini, yang disebut dengan Buru Basin, di situ Weber Deep. Kemudian di utara, Caroline Plate, Pacific Plate, merupakan cekungan samudra juga. Jadi di sini teman-teman bisa lihat betapa kompleksnya struktur-struktur yang berwarna merah yang telah digabungkan dengan peta kedalaman air laut atau peta topografi, ya. Nah, basin evolution sepanjang sejarah, geologi sejarah. Di sini saya coba ambil contoh dari Papua, ya, lihat teman-teman di inset map sini, index map. Ini adalah di daerah Papua New Guinea, bahwa yang dinamakan Aure Moresby Foreland Basin ini ada di sebelah sini, ya, di offshore-nya. Jadi ini garis pantai, teman-teman. Ini adalah Papuan Fault Thrust Belt, FTB itu Fault Thrust Belt, merupakan pegunungan yang akibat dari collision tadi. Kemudian Aurel Fault Thrust Belt juga merupakan pegunungan juga. Dan yang berwarna ini adalah two-way time structure map. Jadi ini hasil dari seismik, merupakan peta kedalaman, tapi masih memiliki unit kedalaman dalam waktu, belum dirubah menjadi unit kedalaman dalam kaki atau meter. Tapi tidak apa-apa, ini hanya untuk menunjukkan antara yang merah adalah dangkal kedalamannya, yang biru adalah dalam. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan di seismic section yang sebelah kanan, saya akan coba ini, seismic section pertama ini adalah bentang dari selatan ke utara. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah bagian dari benua Australia
yang menunjukkan struktur rifting ya, pemekaran kerak kontinen. Kalau tadi di Wilson Cycle adalah fase pertama dari pemekaran, tetapi rupanya pemekarannya tidak full sehingga dia berhenti sebelum kerak kontinennya itu terpisah. Jadi dia hanya membentuk rifting sih. Nah, teman-teman lihat ini menunjam ya. Benua Australia ini menunjam ke bawah, kemudian ditutup oleh sedimen muda hasil dari collision tadi yang merupakan pegunungan papan Fault Thrust Belt atau Arwell Fault Thrust Belt di sebelah utara sini. Yang kedua juga begitu, bahwa ada benua Australia yang merah coklat ini menunjam di bawah dari Fault Thrust Belt. Nah, inilah yang disebut sebagai Foreland Basin. Kenapa disebut Foreland? Sebagaimana Forearc, dia ada di muka dari pegunungan yang terbentuk tadi. Begitu juga Forearc terbentuk di depan atau di depan dari Bukit Barisan atau pegunungan Selatan Jawa, di depannya atau di sebelah selatannya adalah Foreland Basin atau Forearc Basin ya. Nah, kalau Foreland Basin ini lebih diberikan kepada akibat dari penunjaman akibat collision. Kalau tadi Forearc Basin, penunjaman akibat subduction. Ya, kalau teman-teman coba tolong dibedakan, kalau Foreland Basin adalah collision, sama bentuknya di seismik, kalau teman-teman lihat hampir mirip, semuanya penebalan lapisan muda, tetapi berbeda dalam konteks tektonik. Nah, teman-teman lihat sendiri bahwa di sini ada kotak kecil adalah perbesaran dari seismik ini, walaupun tidak jelas, ada tanda panah putih ke kiri ya. Jadi di sini masih terlihat endapan sedimen dari benua Australia yang menunjam ke bawah sebelum datang endapan muda yang on-lap di atasnya. Jadi di sini terlihat ada unconformity atau ketidakselarasan. Ya, jadi pada saat menunjam belum ada sedimen forelandnya, tetapi ketika di bagian utara terus terjadi collision, baru dia menghasilkan sedimen erosion di atas gunung, diendapkan ke bawah, kemudian on-lap, baru on-lap ke kontinen Australia yang menunjam ke bawah. Nah, ini berpotensi sebagai cekungan hidrokarbon, karena apabila di dalam cekungan rifting di sini terdapat source rock, entah batu bara atau lacustrine dari brown shale, nah itu akan menjadi matang karena dibebani atau burial history, dipampatkan oleh endapan muda yang ada di atasnya. Sehingga bertambah tekanan, bertambah temperatur, mematangkan source rock yang ada di early rifting benua Australia. Jadi di sini kombinasi ya antara endapan muda dan endapan tua saling berkombinasi karena tektonik menghasilkan pematangan hidrokarbon yang bisa ditangkap oleh reservoir yang ada di lapisan muda sini. Nah, itu ya. Itu gambaran singkat mengenai basin analisis. Saya tidak akan membahas tentang istilah-istilah. Teman-teman bisa belajar sendiri banyak di YouTube atau di manapun. Nah, kemudian para sequence stratigraphy ini mengenai sequence stratigraphy sebenarnya. Jadi di dalam legenda ini, teman-teman lihat di dalam satu kotak set antara hijau, kuning, abu-abu yang bermakna adalah dari lapisan hijau yang lebih ke arah darat, oranye lebih darat lagi, kemudian shallow marine di perbatasan antara darat dan lautan, endapan lautan, kemudian hijau yang lebih muda ini menjadi lebih ke arah laut dan submarine fan. Nah, ini merupakan para sequence. Sementara yang mau saya ajak teman-teman melihat di sini adalah sebagai kumpulan dari para sequence. Jadi ini ya, masing-masing para sequence ini disebut mega sequence. Nah, di dalam studi awal cekungan, kita tidak perlu mengidentifikasi para sequence terlalu detail. Yang kita perlukan adalah para sequence. Jadi teman-teman, apa yang disebut para sequence? Kumpulan dari para sequence yang menunjukkan satu kesamaan tren, itu disebut mega sequence. Biasanya itu dapat dikenali dalam seismik nanti. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada progradation kan ini, majunya garis pantai, karena tadi saya jelaskan di sini adalah
daerah darat menuju ke laut. Nah, ini garis pantainya maju ke arah laut seiring dengan diendapkannya batuan yang lebih mudah. Apa itu? Kenapa? Karena accommodation space yang tersedia tidak cukup dibandingkan suplai batuan sedimen yang datang dari arah darat. Sehingga karenanya garis pantai maju ke depan. Nah, ketika garis pantai maju, sudah stop, karena sini udah ada yang maju lebih jauh lagi, kita sebut sebagai mega sequence. Kemudian kita kenali lagi, ada satu lagi. Kenapa oranye ini yang kata saya sebut tadi adalah endapan sangat darat, ya, di fluvial bahkan. Kok bisa merangsek masuk ke arah laut? Nah, ini adalah forced regression atau regresi yang dipaksakan akibat penurunan relatif muka air laut yang sangat drastis pada satu saat tertentu. Apakah itu diakibatkan pengangkatan yang luar biasa di darat atau penenggelaman yang luar biasa di bagian lautan. Sehingga dia mengerosi semua daratan yang ada, terekspos, kemudian digerus, diantar ke laut. Karena dia tidak ada accommodation space, tidak ada tempat untuk tindakan. Nah, ini pun menjadi satu mega sequence yang disebut orang-orang sebagai low stand. Ya. Nah, kemudian maju lagi ke arah, ternyata balik lagi ke belakang. Kalau teman-teman lihat, garis pantainya mulai mundur lagi. 1, 2, mundur lagi. Ini menjadi satu para sequence lagi. Sebelum sequence di atasnya kembali maju lagi. Ini yang disebutkan mega sequence ya teman-teman. Jadi ini yang dilakukan dalam analisa cekungan pada tahap awal pada data seismik. Ini sebenarnya simplifikasi saja. Tidak ada yang ideal seperti ini di seismik, tetapi paling tidak teman-teman memahami kumpulan para sequence yang menjadi satu tren adalah mega sequence. Itu yang harus Untuk apa mega sequence dipetakan atau di-pick dalam seismik? Nah, ini hanya menjelaskan proximal distal tadi. Ini gunanya. Jadi teman-teman lihat ada 2 peta di sebelah kanan. Saya bawa garis panah ini di sini menunjukkan dari para sequence yang low stand tadi direpresentasikan atau dicontohkan oleh depositional environment map pada saat late Oligocene atau Oligocene akhir di cekungan Sumatera Utara. Ini terlihat adalah batu pasir pantai yang fluvial klasik diendapkan ke selatan, jadi datang dari arah utara ya, dari arah paparan Sunda atau Sunda Shelf benua Asia menuju ke selatan ke arah cekungan Sumatera Utara. Tetapi di paras atau mega sequence selanjutnya yaitu transgresif yang di tanda panah kedua, ternyata di early Miocene di umur yang lebih muda dari Oligocene tadi, dia didorong kembali ke belakang ke arah utara. Ya, tadi kalau teman-teman lihat di sini adalah endapan pasir di umur Oligocene. Tapi ketika umur early Miocene, batu pasirnya yang di fluvial mundur ke belakang, didesak oleh transgression. Nah, ini yang disebut peta depositional environment pada saat early Miocene. Ini penting. Jadi mega sequence itu harus dipetakan seperti ini. Nanti teman-teman bisa menunjukkan mana reservoir potensial yang ada umur Oligocene akhir. Yang biru kah? Atau yang kuning kah? Dan kemudian mana source rock-nya? Apakah shale, offshore shale ini, atau shale di deltaic, atau coal, batu bara di sini. Kemudian di early Miocene juga begitu. Nanti teman-teman menunjukkan nih, seperti saya beri tanda di sini. Mana yang source rock, mana reservoir, mana batuan cap rock-nya, mana shale di bagian transgresi, mana reservoir. Seperti itu. Semua dipetakan, nanti menjadi satu buah peta yang bermanfaat dan harus dipelajari secara terintegrasi. Nah, setelah peta-peta tersebut terselesaikan, ya teman-teman mulai di sini yang disebut basin modeling. Semua peta horizon yang ada tadi dipetakan menjadi satu, dibentukkan dalam satu kubus. Karena yang tadinya 2 dimensi hanya informasi X dan Y, sebenarnya kita harus bentuk menjadi ada Z-nya, ada Z, kedalaman. 3 horizon, 4 horizon, atau 5 horizon tadi yang dari pemetaan mega sequence tadi
Jadi teman-teman nanti mempunyai struktur map dari masing-masing garis oranye ini. Garis biru ini nanti ada structure map-nya, ada horizon map-nya. Nah, itu nanti dijadikan satu dalam satu kubus. Nah, dalam satu kubus itu nanti akan dapat ditentukan pada drainage area mana dalam suatu struktur yang ditentukan itu untuk suatu source rock yang matang menuju kemana. Kemudian ada one geothermal history tadi, burial history, atau reservoir target yang ada, di atasnya kan ada pengendapan lagi. Nah itu semakin dalam seberapakah, semakin temperatur itu akan naik, sehingga kalau teman-teman mengidentifikasi ada source rock, ada batuan induk di titik sumur yang akan kita bor, kita tahu dia matang nggak di titik bor itu, atau tidak. Ya, kemudian semua itu digabung jadi satu, menjadi kitchen atau dapur. Kemudian migrasinya, fokus kemana, yang hijau tua ini adalah struktur trap, di mana ini adalah kitchen yang biru tua, yang apabila dia matang dari analisa one geothermal history, dia akan menuju ke struktur-struktur yang ada di sekitarnya. Nah, semua itu nanti akan dijadikan prospect ranking. Struktur mana sih yang di antara semua struktur yang sudah kita petakan secara regional itu yang paling potensial untuk dibor lebih dulu. Nah, itu nanti dicek lagi secara 2D simulasi, lebih detail lagi, peak dari seismiknya, kemudian segala macam tentang pressure, tekanan, kemudian loading dan historinya, itu semua di ini, sehingga ketika reservoir itu ada di atas batuan induk, kapan dia masuk pertama, kemudian kapan dia breaching seal ke atasnya lagi mengisi, dan seterusnya sebelum dibuatkan 3D hydrocarbon migration. Jadi ini semuanya mencakup burial history tadi, history pengendapan, kemudian nanti bisa didapatkan juga porositas dan permeabilitas di dalam cube ini, 3D cube kubus ini, loadingnya berapa sehingga bisa menceritakan tentang sejarah tekanan yang ada di dalam, apakah overpressure atau normal pressure atau hydrostatic pressure. Itu semua ada semua di dalam 3D cube ini sebelum kita mengajukan sumur lebih dari satu, ya seperti tadi ini tiang ini. Jadi pada intinya integrated basin analysis adalah suatu iterasi perjalanan interpretasi yang berulang, yang akhirnya berujung kepada pembuatan play fairway analysis dan risk segment mapping. Jadi merah di sini kita buat menjadi daerah yang resikonya tinggi, kuning adalah moderate risk, yang hijau adalah yang low risk. Nah, yang low risk inilah yang nanti kita lebih targetkan untuk menjadi target sumur. Dari semua modeling stratigrafi, petroleum system, source rock, struktural, dan sedimentologi segala macam, semua mengerucut menjadi satu. Ya, nah jadi summary dari basin analysis ini mungkin slide terakhir saya, mudah-mudahan. Basin analysis adalah satu analisa di mana sistem petroleum system yang secara integrasi itu dievaluasi, ya. Kemudian proses inilah yang menjadi kunci untuk memulai eksplorasi hidrokarbon. Nah, kemudian poin kedua, tektonostratigrafi dalam relationnya reservoir source, karena dalam tektonik dia akan membentuk basin. Basin akan terdapat stratigrafi. Di dalam stratigrafi ada reservoir, source, dan seal. Ya, jadi itu yang namanya exploration play. Kita akan mengidentifikasi di dalam cekungan itu ada exploration play di mana aja. Ya, apakah hanya Oligocene aja, atau ada Miocene-nya, ada Cretaceous juga play-nya. Nah, tapi di dalam basin yang sama. Nah, kemudian setelah exploration play didefinisikan, baru kita masuk kepada trap. Nah, ini trap ini sudah bicara sumur. Kita mau ngebor di sumur yang mana? Charge migration juga kita udah bicara sumur. Makanya ketika orang sudah bicara sumur, mau ngebor sumur, biasanya orang sebut shot point. Seperti nembak. Kita nembak kan bagian yang tengah. Setelah kita melihat sangat besar, mengerucut menjadi sasaran tembak, kita shot point. Di sebelum-sebelumnya kita nggak peduli itu ada trap, ada charge migration-nya kemana, nggak peduli. Pokoknya kita ketahui dulu aja reservoir, source seal-nya ada nggak, presence nggak. Setelah ada, baru kita yang namanya trap, charge migration, shot point.
hydrocarbon prospecting. Lebih advance lagi dari exploration play yang kita sebut di atas. Jadi ini hanya gambaran saja gabungan antara studi tektonik, deformation, di bagian atas kalau teman-teman lihat dia ini terhubungan dengan geodinamika, dan di bagian bawah stratigrafi sini ya berhubungan dengan ilmu stratigrafi. Jadi kalau teman-teman mau eksplorasi hidrokarbon, bekerja di perusahaan minyak, cintailah ilmu stratigrafi dan geodinamika beserta detail-detail di dalamnya itu. Nah, jadi studi basin analysis hanya mencakup exploration dan appraisal saja. Sementara development and production sudah lebih advance lagi. Nah, itu Pak Erik, nanti Pak Imam bisa menjelaskan lagi, atau Pak Yanto Kabu, nanti akan menjelaskan lagi tentang fase development dan production. Sementara kalau di basin analysis, dia berhenti kadang di appraisal. Kita masih perlu untuk menganalisa cekungan secara subregional, apabila ada additional data, ada tambahan data ya, untuk mengurangi uncertainty tadi. Kalau ini kan kita udah membuktikan resikonya, discovery, resikonya udah rendah. Nah, setelah dibuktikan ada discovery, uncertainty, discovery besar, kecil nggak? Cuman nanti bisa diproduksi berapa lama ya? Oh, kita harus pelajari juga reservoir porosity-nya berapa, probability-nya berapa. Jadi itu poinnya teman-teman, basin analysis hydrocarbon exploration. Cukup singkat, dan mohon maaf karena ini tidak sedetail yang mungkin teman-teman harapkan, tapi saya ingin teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari sebuah proses ya. Nanti kalau mau detail bisa minta lagi, nanti kita bisa buatkan benar-benar yang detail masing-masingnya. Saya pikir itu saja. Sekarang saya serahkan kembali kepada Kang Imam untuk adakan tanya jawab.